Mas Alif sudah siap nggih? Mas Alif Siap. sudah siap. Oke. Terima kasih Mas Hendy atas materinya. Oke, Bapak Ibu, sama-sama. sesi berikutnya ini materi tentang audio pembelajaran Audacity nggih. Audacity nanti akan dibawakan oleh Mas Alif Habibi. Mas Alif Habibi ini juga tim PTP, PP PAUD dan Mas Jawa Timur yang sudah dilantik pada 6 September tahun 2019 kemarin. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo Mas Alif, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini materi terakhir ya, Bapak Ibu. Mohon masih bergabung karena nanti di sesi terakhir setelah materi saya ada giveaway. Giveaway itu artinya ada bonus hadiah. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan ini insya Allah saya tidak terlalu lama begitu ya, cuman memang saya ini niatnya ada simulasi begitu ya, nanti saya mungkin butuh bantuan 2 orang dari siapa yang mau menyumbangkan suaranya begitu ya, terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, saya enggak usah terlalu lama, nanti takutnya enggak fokus gitu ya, udah kebayang sama gorengan, es teh atau apa gitu. HP Mas. Bentar, materinya Hilang suaranya. dulu terdengar suaranya. Jelas, Sudah Mas. terlihat ya materinya. Masih loading. Sudah. Oh ya, Jelas ya. Jelas Pak Alif. oke, terima kasih. Oke, nah ini materi yang kali ini tentang pemanfaatan Audacity untuk audio pembelajaran anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Alif Habibi, PTP Aktif pertama dari BP Pautiknas Jawa Timur. Biasa dipanggil Mas Alif gitu ya. Kemudian yang akan kita pelajari adalah ada 5 poin gitu ya. Yang pertama itu apa sih audio pembelajaran, kemudian poin-poin berikutnya adalah kita berkenalan dengan aplikasi untuk editing audio yang bernama Audacity. Nah, ini audio pembelajaran. Apa sih audio pembelajaran itu? Media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, atau sound effect. Kemudian media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Nah, kenapa sih kita perlu audio pembelajaran begitu ya? Yang pertama jelas fungsinya berbeda dengan video atau media-media pembelajaran yang lain. Tapi kenapa di banyak hal, bahkan ada bukunya begitu ya, di media pembelajaran salah satunya adalah media audio. Salah satu fungsinya adalah untuk merangsang pikiran, kemudian yang utama adalah melatih fokusan anak begitu ya, untuk mendengarkan, dari mendengar kemudian bisa berimajinasi dan kemudian merespon dari apa yang ada di audio tersebut. Kemudian jenis-jenis media audio. Nah, jenis media audio ada 2. Yang pertama adalah media audio analog dan yang kedua adalah media audio digital. Nah, ini media audio analog itu adalah yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan dulu kita gunakan radio kaset yang ada pitanya itu kita disebut dengan media audio analog. Kemudian yang saat ini sudah jauh berkembang itu kita gunakan media audio digital. Mungkin pertama ada compact disc, kemudian ada MP3 player, dan yang paling keren sekarang zamannya podcast gitu ya. Bapak Ibu kalau udah dengar jenis audio podcast itu
adalah rekaman audio yang biasanya adalah berformat talk show gitu ya, bertanya jawab terkait tema-tema atau topik-topik terkini seperti itu. Kemudian, nah, jenis-jenis audio pembelajaran anak usia dini. Nah, ini yang akan kita fokuskan pelajari begitu ya. Yang pertama, ada jenis cerita dan dongeng. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata, non-fiksi ataupun tidak nyata. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sering lakukan adalah mendongeng begitu ya, baik untuk siswa-siswi, terutama untuk di anak usia dini. Banyak sekali media-media audio yang genrenya adalah jenisnya adalah dongeng gitu ya. Kemudian lagu dan nyanyian. Lagu adalah ragam suara yang berirama. Nyanyian adalah komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu. Nah, ini juga banyak seliweran gitu ya di internet. Bapak Ibu bisa browsing begitu. Contoh lagu nyanyian untuk anak usia dini itu banyak gitu ya. Dan yang terakhir adalah jenis audio permainan. Ya, ini adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Nah, terkait dengan permainan jenis audio yang untuk jenis permainan adalah di situ kita bisa merangsang siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Karena di situ ada seperti kita melatih anak gitu ya untuk mendengarkan dan kemudian mengikuti instruksi. Nah, untuk jenis-jenis audio pembelajaran anak usia dini, Bapak Ibu bisa lihat di sumbernya banyak begitu ya. Contoh yang sudah ada dan resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu bisa lihat di situs Rumah Belajar. Nah, jika mungkin Bapak Ibu dengar yang namanya Ruang Guru ya, yang miliknya swasta itu, nah kita dari Kementerian Pendidikan punya yang namanya Rumah Belajar. Di situ banyak sekali sumber-sumber belajar. Bapak Ibu bisa akses di sini http://sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Di situ ada kumpulan-kumpulan media pembelajaran, ada yang media video dan media audio. Bapak Ibu bisa browsing sendiri ya, yang mungkin menggunakan laptop bisa segera dibuka untuk mungkin bisa lihat begitu. Terus kemudian mari kita berkenalan dengan Audacity. Audacity adalah sebuah software pengolah suara. Software ini dibuat oleh tim Audacity dan dikembangkan pertama kali pada tahun 2000. Nah, kenapa kita pakai Audacity? Audacity pertama gratis. Software ini tidak berbayar, jadi gratis, bebas kita gunakan, download bebas. Yang kedua, fiturnya lengkap. Fiturnya lengkap tidak kalah dengan versi software pengolah suara yang kita harus bayar, yang berbayar. Contohnya adalah yang berbayar itu ada namanya Adobe Audition, itu berbayar. Full Edit Pro sekarang sudah ganti namanya jadi Adobe Audition begitu. Yang ketiga mudah cara penggunaannya, nanti akan kita buktikan sama-sama begitu caranya. Yang pertama, berikutnya manfaat Audacity untuk audio pembelajaran. Ada 3 fungsi utama begitu yang saya simpulkan. Yang pertama adalah membuat proyek audio pembelajaran. Di Audacity kita bisa merekam, menggabungkan audio dan menyimpan file audio menjadi file MP3 gitu ya biasanya formatnya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah mengedit atau memanipulasi file audio. Di situ bisa dilakukan memotong audio, restorasi suara. Restorasi suara ini menghilangkan memperbaiki kualitas suara gitu, memperlambat, menghilangkan noise dan memberikan efek suara lainnya. Yang terakhir adalah mixing multitrack, yaitu menggabungkan beberapa audio untuk dijadikan satu gitu. Nah, ini cara download Audacity. Pertama, Bapak Ibu paling gampang kita gunakan sarana Google begitu ya. Ketikkan kata kunci download Audacity, maka kemudian yang tampil adalah yang harus Bapak Ibu pilih yang ini. Yang kedua ada download Audacity. Nah, ini alamatnya yang benar www.audacityteam.org/download. Kemudian Bapak Ibu pilih yang Audacity for Windows jika kebanyakan memang pengguna komputer desktop adalah untuk Windows. Jika Bapak Ibu punya yang versi untuk Apple atau Mac OS, silahkan ada yang di sebelah tengah ini, Audacity for Mac.
dan yang paling kanan adalah Audacity for Linux gitu. Terus, nah ini poin-poin penggunaan Audacity. Yang pertama kita akan pelajari cara instalasinya, kemudian interface utamanya, cara membuka dan menyimpan file, track menu itu apa, toolbar itu apa, dan kemudian poin bantuan atau help. Nah, untuk cara instalasi mungkin di awal sudah di-share ya videonya, bagaimana cara mengunduh dan menginstalasi aplikasi ini. Sudah di-share dengan Pak Sugi, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuka gitu ya videonya di YouTube, di channel YouTube PTP. Di situ saya buatkan panduannya untuk mengunduh dan instalasi Audacity. Sepertinya kemarin viewernya masih di bawah 10 begitu ya. Ini tadi saya lihat sudah hampir 100 atau mungkin sudah lebih dari 100 viewernya. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah melihat begitu ya cara mengunduh dan instalasi Audacity. Tidak susah, mudah. Tinggal diunduh saja, kemudian dijalankan installernya dan dilakukan prosesnya sampai finish begitu. Jika mungkin tadi ada yang kendala begitu ya, ada yang bertanya sebelum jamnya tadi, jam 10 atau jam 11 itu ada sedikit error. Mungkin pertama memang kompatibilitas dari sistem informasi sistem informasi laptop atau komputer Bapak Ibu gitu ya. Jika sistem operasi maksud saya. Jika mungkin banyak yang kendala di Windows 7 begitu ya. Jika ada kendala, saya tadi sempat share beberapa solusinya, tapi jika ada yang masih terkendala, mungkin perlu diupdate begitu untuk sistem operasinya, terutama yang untuk sistem operasi Windows 7 seperti itu. Tapi secara umum, apalagi yang menggunakan Windows 10, insya Allah tidak ada masalah begitu untuk proses instalasi Audacity ini. Kemudian ini interface utamanya, jendela utama aplikasi Audacity. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa aplikasi ini hanya berjalan di versi desktop atau di komputer PC atau laptop gitu ya. Untuk yang versi HP, untuk Audacity mungkin ketika searching di Google Play itu ada begitu ya. Tapi sepertinya itu cuma tutorial, bukan aplikasi utamanya untuk mengedit audio, untuk mengolah suara begitu. Mungkin ada aplikasi yang khusus untuk smartphone, tapi bukan Audacity. Tapi yang sekarang kita pelajari adalah Audacity begitu ya. Ini tampilan utamanya, workspace, lembar kerja utamanya. Ada file, edit, select, view, transport, dan berikutnya begitu. Kemudian ada tampilan layar kosong seperti ini. Ini nanti adalah tempat untuk tracknya begitu. Kemudian open file, membuka file seperti ini, file, klik menu file, kemudian open, kemudian akan keluar jendela memilih file MP3 yang Bapak Ibu sudah punya seperti itu. Kemudian untuk menyimpan kita gunakan di file ada export, kemudian biasanya kita langsung ekspor ke sebagai file MP3 yang bisa diputar di berbagai macam perangkat begitu ya, bisa di HP, bisa di CD seperti itu. Kemudian diekspor, export as MP3, simpan sebagai file MP3. Kemudian ada pilihan ini, klik save, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan informasi metadata. Siapa yang membuat, judulnya apa, albumnya apa kalau ada begitu ya, terus kemudian klik OK. Track menu, nah ini dia track yang namanya track menu. Track menu adalah papan informasi yang berisi tentang audio yang sedang kita buka atau sedang kita rekam. Nah, seperti ini. Ini tampilannya track menu begitu ya. Kemudian, nah ini informasi ada di sebelah kanan. Ini adalah nama filenya, nama file MP3 nama file audio yang dibuka nantinya. Ada nama di sini adalah nama latihan tadi saya buka seperti itu. Ini adalah menu-menu informasi yang ada di track menu. Kemudian toolbars. Nah, toolbars ini kalau di Indonesia kan artinya adalah bilah alat.
atau sekumpulan tombol navigasi yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam suatu software begitu. Jadi ini ada fungsinya sendiri begitu ya. Yang tombol merah ini fungsinya adalah untuk merekam. Yang tombol hijau ini untuk play, memainkan suara. Kalau yang tanda garis 2 ini pause, diam sejenak. Kalau yang kotak ini adalah berhenti, seperti itu. Dan ada tombol-tombol lainnya yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian, nah ini ada toolbar gitu ya, ada menu toolbars ada di view, menu view, kemudian ada toolbars. Bapak Ibu bisa pilih centang di sini yang ingin ditampilkan di tampak muka halaman aplikasi. Ada transport, tools, recording, mixer, edit, dan lain-lain begitu. Kita nanti akan coba simulasikan fitur-fitur yang sederhana saja. Nah, help atau bantuan ini Bapak Ibu bisa, jika bingung gitu bagaimana caranya untuk menggunakan satu persatu fiturnya, Bapak Ibu bisa pilih menu help atau bantuan, kemudian klik di quick help. Nanti di situ ada tata cara bagaimana fitur-fitur ini atau tombol-tombol navigasi ini fungsinya seperti apa. Tapi jelas sepertinya informasinya tutorialnya adalah bahasa Inggris. Saya belum ketemu yang versi bahasa Indonesia. Jika nanti ada, saya akan share. Kemudian, nah ini tampilan file bantuannya, Bapak Ibu bisa langsung klik seperti ini ya. Menu-menu di kanan ini fungsinya penjelasannya sudah lengkap begitu. Cuman memang harus mempelajari karena versinya bahasa Inggris. Nah, sekarang kita langsung saja gitu ya, kita sama-sama mencoba sebuah proyek membuat sebuah audio permainan. Nah, ada empat bagian ini ya. Yang bagian pertama adalah vokal. Vokal 1 itu host. Saya nanti akan tunjukkan naskah audionya. Untuk host satunya, kalimat pembuka, salam, dan kalimat penutup sudah saya rekam begitu ya. Saya mohon izin menggunakan suara saya. Karena jika langsung merekam dari suara Bapak Ibu, coba satu-satu takut durasinya lama begitu. Kalimat pembuka, salam, dan kalimat penutup sudah saya rekam. Filenya, file bantuannya sudah ada. Kemudian nanti yang vokal 2 ini yang host 1, host 2, dan host 3. Nanti saya minta bantuan Bapak Ibu yang berkenan menyumbangkan suaranya begitu ya. Ada kalimat inti 1, kalimat inti 2, dan kalimat inti 3. Selain itu ada suara bantuan suara hewan gitu ya, karena kita akan nanti membuat audio permainan mengenal suara hewan. Kemudian yang poin keempat adalah kita tambahkan suara latar atau background. Ada pembuka, ada musik penutup. Kita coba ya. Saya izin stop dulu. Saya akan tunjukkan naskah audionya. Nah, ini sudah terlihat? Siap, oke. Nah, ini yang akan kita coba adalah sekarang permainan sederhana mengenal suara hewan. Ini Bapak Ibu bisa amati begitu ya. Untuk yang pertama adalah background. Saya akan tambahkan suara musik pembuka, kemudian background kedua saya tambahkan suara hutan dengan latar suara berbagai macam hewan. Kemudian yang host 1 ini saya, filenya sudah ada, saya sudah rekam kalimat ini begitu ya. Yang saya butuh bantuan adalah nanti host 2 dan host 3 atau host 4 kalau memang waktunya cukup begitu ya. Di sini kita audionya adalah tentang permainan menebak suara hewan. Hewan yang pertama adalah kucing, hewan kedua burung, dan yang terakhir adalah gajah gitu ya. Ini untuk kalimat penutup sudah saya rekam juga. Jadi mungkin biar bisa ini ya, biar bisa lihat
dan membayangkan begitu. Mas Ibnu, terlihat saya sedang membuka media audio pemutar, terlihat? Oh, masih. Oh iya gitu ya. Oke, sebentar. Saya langsung mainkan saja ya. Sebentar, contohnya begitu ya. Contoh jika nanti Bapak Ibu mencoba ini suara saya begitu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Mas Ibnu? Dengar Mas. Ya, oke. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat untuk terus belajar ya. Hari ini kita akan mengenal berbagai macam hewan melalui permainan yang seru. Nama permainan kita hari ini adalah Suara Siapakah Aku? Apakah anak-anak sudah siap? Ayo, kita dengarkan bersama ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu contohnya. Nah, saya butuh volunteer, butuh relawan begitu ya untuk menyumbangkan suaranya. Ada yang berkenan? Nanti saya tunjukkan teksnya, jadi Bapak Ibu tinggal menghafal atau ditulis dulu. Kemudian ketika nanti saya coba rekam, Bapak Ibu juga lihat di layar. Ketika mulai rekam, Bapak silakan untuk mengucapkan kalimatnya seperti itu. Ada relawan? Siapa? Silakan. Ya, siap. Ibu Noviani ya. Ya. Ya, siap. Kemudian ada yang relawan lagi satu. Siap. Boleh, Pak. Boleh. Saya. Ibu Ani Dwi Agustina ya. Iya. Kelas 2. Oke, Ibu Noviani, Ibu Ani Dwi, kemudian satu lagi Ibu Sri Rahayu mungkin. J, monggo. Oh, siap. Terima kasih. Saya langsung coba share naskahnya ya. Nah, Ibu Noviani terlihat ya? Ya. Terlihat teksnya di layar? Ya. Silakan Ibu Noviani tulis yang kalimat ini, host 2. Ibu Ani dengar? Iya, iya Bapak. Host 3 terlihat ya? Oke, siap. Besarkan. Ibu Sri Rahayu yang host 4. Nah, Iya. ada 2 kalimat harus diucapkan begitu ya. Yang diucapkan yang pertama adalah siapakah aku? Aku seekor hewan peliharaan. Silakan dicatat dulu. Iya. Bisa Mas, biar bisa dilihat langsung. Oh, kurang besar ya? Dikopikan di kolom chat saja. Dikirim di chat Mas Ali. Oh, kirim di chat. Atau mungkin bisa difoto gitu Bapak. Iya, difoto aja langsung. Oke, difoto sebagai Oke. Ya. Ini host 2, host 3, dan host 4. Nah, saya tunjukkan contohnya yang saya rekam tadi pagi begitu ya, Bapak Ibu. Sambil di foto dulu gitu ya. Nah, ini sebentar. Siapakah? Ini suara saya sebagai host 2, 3, dan 4. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan intonasinya sendiri begitu ya. Ini contoh saja begitu. Aku seekor hewan peliharaan. Aku berkaki 4 dan mempunyai ekor. Buluku halus, suaraku. Nah, begitu ya, Ibu Noviani. Dengar? J. Ya, tadi saya bilang suaraku itu ada jeda 3 detik, terus iya, pintar. Aku adalah kucing. Nah, seperti itu. Jadi kalimat pertama dan keduanya ada jeda. Siapakah aku? Aku berkaki 2 dan bersayap. Buluku halus dan bisa terbang. Aku membuat sarang di atas pohon.
suaraku. Nah, maksudnya kenapa ada jeda adalah nanti ketika setelah kalimat kata suaraku, itu saya sisipkan suara hewannya seperti itu. Jadi misalkan yang pertama adalah suaraku, meong, meong, saya sisipkan suara kucing gitu ya. Kemudian yang Bu Ani, yang kedua, Ya. suaraku, itu nanti saya sisipkan suara burung begitu, makanya ini Oke, jedanya siap. agak lama. Iya. Ibu Sri Rahayu sudah ya? J. Yang host, ampun ya. J. Udah di foto ya, masing-masing sudah Sudah. tahu kalimatnya ya. Iya, siap. Saya rekam, kemudian tapi bergantian untuk rekamnya ya. Saya akan Oke. coba menunjukkan aplikasi Audacity-nya. Nah, sekarang untuk Bu Novi dulu ya. Ya, siap. Jika saya klik tombol record, jadi mungkin coba saya tes dulu ya, seperti ini ya. Nah, ini proses merekam begitu ya. Tes 1 2 stop. Untuk memainkan lagi diklik seperti ini. Nah, ini proses merekam begitu ya. Tes 1 2. Terdengar hasil rekaman saya yang saya putar ulang, terdengar ya? J. Siap. Ya, oke. Saya clear dulu. Nanti ketika proses saya klik ini, Ibu Noviani mungkin 1 atau 2 detik langsung ucapkan kalimatnya begitu ya. Siap, Bu Siap. Novi? Siap. Oke. 1 2. Enggak. Siapakah aku? Aku seekor hewan peliharaan. Aku berkaki 4 dan aku mempunyai ekor. Buluku halus. Suaraku. Iya, pinter. Aku adalah kucing. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Nah, prosesnya ketika kita sudah merekam satu suara gitu ya, kita harus simpan dulu. Simpan dulu projectnya, maka diklik saya ulang lagi ya. Klik file, kemudian save projectnya, kemudian klik OK, maka pilih tempatnya begitu ya, tempat untuk menyimpan. Nah, disimpan seperti ini. Terlihat ya Mas Ibu layarnya proses saya melakukan. Iya Mas, terlihat Mas. Ya, oke. Kita simpan projectnya, tapi ini belum menjadi file MP3 begitu. Jika ingin merubah ke file MP3, kita klik export. Export sebagai file MP3. Kita simpan, kita pilih foldernya, kemudian kita simpan namanya sebagai file MP3, save. Ini jika Bapak Ibu mau tulis, silahkan ini Ibu begitu ya. Oke, nah ini sudah tersimpan. Kemudian saya akan merekam di host yang ketiga, Ibu Ani. Ya, Jika siap. ingin baru, diklik file, new, seperti ini, maka akan muncul jendela aplikasi yang baru. Terlihat ya, Bu Ani? Ya, terlihat. Oke. Ketika saya klik record, selang waktu 1 atau 2 detik, Ibu Ani ucapkan kalimatnya, begitu ya? Oke. Siap, Bu Ani? Ya, Siap. Oke. Silakan. Ya. Siapakah aku? Aku berkaki 2 dan bersayap. Buluku halus dan bisa terbang. Aku membuat sarang di atas pohon. Suaraku, benar sekali, aku adalah burung. Yeay. Nah, Suaranya kok hilang? sudah Bu Ani ya, coba kita putar lagi ya. Begini caranya. Silakan. Ya. Siapakah aku? Aku berkaki 2 dan bersayap. Buluku halus dan bisa terbang. Aku membuat sarang di atas pohon. Suaraku, benar sekali, aku adalah burung.
terdengar ya, Bu Ani? Terdengar. Ya, Iya, terdengar. saya simpan dulu, prosesnya sama agar filenya tidak hilang. Terus 3. Oke. Kemudian Ibu Sri Rahayu, J. siap nggih Bu Sri Rahayu? J, siap. Saya coba buka baru. Nah, jika saya klik rekam, nanti Bu Sri Rahayu udah langsung ya. J. 1, 2, silakan. Ada yang mendengar. Barusan itu suara hewan apa ya? Badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Coba kita dengar lagi suaranya. Benar anak-anak, aku adalah gajah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita simpan dulu suara yang ketiga, suara Ibu Sri Rahayu. Gajah. Oke, kita simpan. Kita kembali ke suara yang pertama tadi, kucing. Ibu Novi ya tadi ya. Nah, ketika kita melakukan proses rekam, tentunya ada suara di depan atau suara yang ada di tidak kita inginkan begitu ya. Misalkan kita coba play. Enggak. Nah, itu ada suara saya begitu kan. Siapakah aku? Aku seekor hewan pelihara. Nah, ini ada suara saya di sini. Monggo begitu ya. Ini gimana caranya menghilangkan begitu? Pertama, biar suaranya agak bagus ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah memperbesar volumenya, memperbaiki kualitas. Yang pertama kita gunakan Ctrl A, kita gunakan pilih semua tracknya begitu ya. Agar terlihat lebih pendek, saya pendekkan. Nah, klik tombol yang ini ada zoom in, zoom out. Nah, jadi ini terlihat lebih pendek view-nya. Untuk memperjelas suaranya, saya pilih semua tracknya, kemudian pilih di gajah, kemudian di normalize, di OK. Nanti di sini garis-garis suaranya akan terlihat lebih tinggi. Nah, itu memperbesar suara begitu ya. Coba kita putar. Enggak. Siapakah aku? Ini suaranya terlihat lebih keras dari yang awal tadi. Jika ingin menghilangkan noise-nya, caranya adalah kita pilih suara yang berjalan di background begitu. Pilihannya di effect, noise reduction, mengurangi noise, get noise profile. Kemudian dipilih semuanya, bisa dengan Ctrl A, kemudian effect lagi, noise reduction lagi, dan di OK. Nah, jadi noise-nya jadi semakin kecil seperti itu. Nah, ini tapi di sini jelas suara saya masih ada. Enggak. Nah, begitu ya. Untuk menghilangkan suara saya adalah dengan kita pilih suaranya di sini, kita hilangkan sekaligus ya noise-nya semuanya begitu. Di sini di edit, kemudian remove special dan silence audio. Nah, suara saya hilang tadi, monggonya sudah hilang begitu. Tinggal suaranya Ibu Novi tadi ya. Kemudian yang di tengah ini adalah nanti ketika saya menyisipkan suara kucing, gitu ya. Coba kita play dulu ya. Nah, ini adalah suara-suara yang harus kita hilangkan. Caranya adalah tadi di sini klik lagi, edit, remove special, silence audio, atau cara cepatnya adalah Ctrl L. Nah, yang di belakang juga. Nah, ketika sudah seperti ini,
disimpan biar tidak hilang. Nah, kemudian diekspor lagi ke file MP3 begitu. Ini adalah host 2 kucing. Nah, ini saya replace saja. Nah, siap, oke. Kemudian saya beralih ke suara Ibu Ani. Prosesnya sama seperti tadi, kita keraskan dulu suaranya. Menggunakan di efek ada namanya normalize. Oh iya, lupa. Harus dipilih dulu, Ctrl A semuanya begitu ya. Efek, kemudian normalize. Di OK. Di zoom out agar terlihat lebih pendek. Nah, kemudian noise-nya kita pilih. Cerita. Hilangkan noise. Get noise profile, kemudian Ctrl A, efek, noise reduction lagi, oke. Nah, kemudian yang suaranya saya ini kita hilangkan juga. Nah, ini suara siapa? Kita tes. Nah, ini suaranya Ibu Ani. Ya, itu ya. Kita hilangkan. Edit. Silence audio. Nah, diklik seperti itu. Ini di tengah-tengahnya yang akan disisipkan suara burung. Ctrl L. Jadi langsung cepat begitu. Yang terakhir juga kita hilangkan. Nah, jadi sudah murni suaranya Bu Ani begitu. Kita simpan. Kemudian kita ekspor. Terus 3 burung. Simpan. Ya. Oke, nah. Kemudian yang suara host yang ketiga, yang suara Ibu Sri Rahayu. Kita kecilkan begitu ya. Kemudian seperti awal tadi kita naikkan kualitas suaranya menggunakan efek, kemudian normalize. Oke. Terus kemudian kita hilangkan noise-nya. Kita pilih suara-suara yang kita deteksi dulu, suara-suara yang harus kita hilangkan menggunakan efek, kemudian noise reduction, get noise profile. Ini artinya adalah mendapatkan suara, profil suara yang akan yang berisik gitu ya. Di OK. Terus kemudian efek Ctrl A semuanya. Noise reduction di OK. Nah, seperti itu. Ini di awal kita hilangkan karena ini adalah suara saya dan suara yang belum siap seperti itu. 2, silakan. Nah, ini suara saya dihilangkan. Ctrl L. Langsung tidak ada suaranya ini ketika saya klik. Nah, betul. Kemudian yang di tengah ini suara yang akan disisipkan suara gajah. Kita hilangkan dan di akhir kita hilangkan juga suaranya. Ctrl L. Nah, baru kita simpan. Kemudian kita ekspor. Simpan. Oke. Nah, ketika kita sudah mempunyai 3 suara host. Kita akan mencoba menggabungkan. Caranya adalah dengan file new. Nah, ini adalah project kosong begitu ya. Kita ikuti sesuai naskah yang tadi kita tunjukkan, naskah suara dari opening sampai penutup begitu ya. Caranya pertama adalah kita import. Saya akan lakukan import suara opening ya. Ini sudah saya urutkan file bantunya, opening background. Saya buka begitu menggunakan, ini saya ulangi, file, import, audio,
Kemudian yang kita pilih sesuai urutannya, karena sebaiknya kita urutkan biar nggak bingung. Pertama opening, kita buka. Nah, agar lebih enak lagi lihatnya, kita kecilkan, zoom out. Nah, ini suara openingnya. Nah, ini terdengar keras sekali begitu ya. Terdengar keras sekali. Jika untuk mengecilkan, Bapak Ibu bisa pilih yang di sebelah ini, menu track ini, sebelah kanan, sebelah kiri ada tanda plus dan minus, ini untuk mengurangi kekerasan suara, volumenya begitu ya. Dipilih sampai kira-kira mencukupi. Coba kita tes lagi. Nah, sudah lebih kecil dari tadi, dari yang awal. Kita kecilkan lagi. Nah, seperti itu. Oke, oke. Kemudian yang proses berikutnya adalah kita masukkan suara opening host. Ini suara saya kita masukkan, maka akan bertambah di bawahnya. Agar view-nya lebih enak juga, kita kecilkan. Jika ingin mengecilkan adalah di perbatasan track ini, Bapak Ibu pilih, cari sampai tanda keluar ini ya, tanda panah ke bawah dan ke atas, diklik kemudian tarik ke atas. Nah, biar view-nya lebih enak. Kemudian yang track kedua, yang suara saya. Ini ya, ini juga saya kecilkan. Nah, biar lebih enak view-nya. Besarkan sedikit begitu. Kemudian coba diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat. Stop. Nah, ini kita kecilkan dulu. Biar tidak berbarengan begitu ya. Kita pilih, kita letakkan suara host pembuka ini setelah lagu suara opening gitu ya. Kita gunakan menu ini, di atas ini tanda panah kanan kiri, artinya adalah time shift tool. Kita klik, kita geser. Nah, seperti ini. Kita geser, kita kecilkan lagi biar view-nya lebih enak. Ini adalah suara saya begitu ya. Ya, tampilannya kayaknya nggak muncul, nge-freeze kayaknya Mas. Nggak muncul. Iya, tadi gerakan mouse-nya juga nggak terlihat. Mungkin bisa saya share lagi ya. Oke. Share ulang. Nah, ini. Sudah terlihat Mas Hendy? Ya, ini atas bawahnya kelihatan. Tadi yang terlihat cuma yang 01 aja, opening aja. Oh, opening saja? Ya, yang apa? Yang segmen keduanya yang bagian bawahnya tadi enggak terlihat tadi. Sekarang sudah terlihat semua. Terlihat ya? Oke, sekarang sudah terlihat Mas. Oke, siap. Oke. Kemudian setelah ini suara saya begitu ya, saya akan tambahkan suara background suara hutan. Ini kita pilih filenya, maka akan menambah di bawah. Begitu. Terlihat Mas, ada track 3 di situ? Ya, terlihat. Nah, terlihat ya. Oke. Jadi saya kecilkan agar lebih mudah begitu. Ketika menambahkan proses audio, maka mesti tampilnya adalah di bagian detik ke 0. Kita sesuaikan mau ditaruh di sebelah mana begitu. Kita geser menggunakan time shift tool atau tekan F5, kita geser. Nah, maka nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Kemudian jika backsoundnya terlalu keras, maka kita kecilkan. Itu, oke, siap. Saya agak percepat ya, Bapak Ibu. Nah, waktunya sudah mepet.
Kemudian jika ingin memotong lagu, begitu memotong audio, pilih kembalikan ke sini, selection tool atau tekan F1, kita pilih yang ingin dihilangkan, kemudian klik tombol cut atau gunting, maka akan hilang seperti itu. Agar filenya tidak tiba-tiba hilang, maka kita save dulu. Kita coba vaksin. Kemudian berikutnya saya akan masukkan suara dari Ibu Novi, host 2. Klik, maka akan di bawah lagi dia. Nah, seperti ini. Kita kecilkan lagi. Ini yang paling bawah adalah suara dari Ibu Novi. Kita kecilkan. Agar tidak bingung, kita kelompokkan. Kita kelompokkan suara host, suara orang begitu ya, pengisi suaranya menjadi dalam satu track. Kita pilih yang time shift tool, kita tarik di sini, masukkan di suara di track nomor 2. Yang track paling bawah kita close. Nah, seperti itu. Maka suara saya dan suara Ibu Novi akan bersambung gitu, sudah bersambung. Tadi ada yang hilang di depan begitu ya, kita akan hilangkan ini suaranya. Nah, kita potong, Nah, terus kemudian kita masukkan suara kucingnya. Klik di bawah, kita kecilkan lagi. Ini suara kucing, kita jadikan 1 di track nomor 3. Kita gunakan F5. Kita pilih suara kucingnya, kita sesuaikan. Ada di tengah-tengah sini, karena yang suara kucing adalah yang silent tadi, yang tengah di sini ya. Maka suara kucingnya kita taruh di sebelah sini, di bawahnya. Kita close dulu yang bawah. Kita coba mainkan. Iya, pintar. Aku adalah kucing. Nah, jika suara kucing yang terlalu panjang, karena ini masih suara kucing gitu, kita hilangkan, kita hapus. Ya, kemudian suara dari Bu Novi yang terakhir saya hapus juga. Akan langsung dilanjutkan dengan suara Ibu Ani. Prosesnya sama, file import, kita masukkan suara Ibu Ani. Sebelum itu seperti tadi kita pindahkan ya, suara burung. Ini suara Ibu Ani, kita pindahkan ke track 2. Nah, ini masuk di track 2. Kita hapus suara yang tidak penting di depan. Lagi suara burung kita sisipkan di tengah-tengah. Import audio, klik pilih suara burungnya, pasti ada di bawah ini. Nah, kita pilih, sama prosesnya, kita masukkan di track 3 untuk suara hewan. Kita taruh di bagian tengah. Nah, ini suara burung, coba kita dengarkan. Suaraku benar sekali. Seperti itu. Kita hapus suara burungnya karena terlalu panjang tadi. Kemudian coba kita keraskan gitu ya suara burungnya. Sama seperti awal tadi, pilih efek, ada normalize, di OK. Nah, suara burungnya akan menjadi lebih keras. Kemudian di endingnya suara Bu Ani saya potong dulu. Kemudian saya masukkan suara gajah. Nah, ini yang terakhir suara gajah. Import. Ini suara gajahnya saya potong dulu. Kemudian kita pilih ini F5, kita gabungkan di track 3. Yang untuk suara hewan.
Nah, ini berikutnya saya taruh di sini. Kemudian masukkan suara Ibu Sri Rahayu. Terus 4. Nah, pasti ada di bawah. Kita pindahkan. Kita geser, kita sesuaikan detiknya. Kita pindahkan ke track nomor 2. Nah, itu kita hapus dulu, sesuaikan durasi dengan suara gajah. Atau kita keraskan dulu suara gajahnya. Ya, normalize. Oke. Kita mainkan. Seperti itu. Kita hilangkan yang ini. Nah, agar bersambung dengan suaranya Ibu Sri. Kita tambahkan lagi suara gajahnya, karena suara gajahnya tadi sesuai naskah 2 kali. Kita potong. Kita pilih ini, kita tambahkan lagi di track 3. Kita sesuaikan di yang paling kecil. Nah, di sini, di tengah-tengah sini gitu ya. Oke, terus kemudian kita kembali ke sini, kita hilangkan suara yang di belakang. Kita potong. Kemudian kita masukkan suara host penutup. Host closing. Kita pilih lagu, pilih time, kita klik F5 gitu ya. Kita pindahkan ke track 2. Nah, langsung diakhiri dengan masukkan lagi audio penutup, closing background. Nah, ini closing background-nya kita tarik, kita pindahkan di track nomor 3 sesuai durasinya. Nah, seperti ini. Kita simpan, terus kita ekspor ke file MP3. Itu. Oke. Nama, oke saja. Nah, coba kita mainkan dari depan. Terdengar ya, Mas Yogi suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat untuk terus belajar ya. Hari ini kita akan mengenal berbagai macam hewan melalui permainan yang seru. Nama permainan kita hari ini adalah Suara Siapakah Aku? Apakah anak-anak sudah siap? Ayo, kita dengarkan bersama ya. Siapakah aku? Aku seekor hewan peliharaan. Aku berkaki 4 dan aku mempunyai ekor. Buluku halus, suaraku. Iya, pintar. Aku adalah kucing. Siapakah aku? Aku berkaki 2 dan bersayap. Buluku halus dan bisa terbang. Aku membuat sarang di atas pohon. Suaraku. Benar sekali, aku adalah burung. Yeay! Ada yang mendengar? Barusan itu suara hewan apa ya? Badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Coba kita dengar lagi suaranya. Benar anak-anak, aku adalah gajah. Nah, anak-anak, apakah kalian menyukai permainan tadi? Nah, anak-anakku sayang, teruslah belajar, melihat,
dan memperhatikan hewan-hewan di sekitar kita ya. Sampai di sini kakak menemani kalian. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu. Tadi terdengar ya sampai di convert terakhir ya, suara gabungan. Terdengar, Mas. Nah, materinya sampai di sini, atau saya tunjukkan yang di suara hasil akhirnya. Silakan, Mas. Ini saya tunjukkan tadi di vaksin 2.mp3. Nah, ini suara gabungan. Kita coba mainkan. Assalamualaikum. Halus suaraku tak turun. Yeay. Suara. Nah, anak-anakku sayang. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, proses pembuatan audio pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan aplikasi Audacity. Prosesnya maaf tidak bisa terlalu detail begitu ya, karena memang waktunya sudah makin sore. Yang jelas saya ingin sampaikan bahwa untuk membuat audio pembelajaran sangat mudah prosesnya, terutama menggunakan aplikasi Audacity. Bapak Ibu, jika nanti memang perlu ada materi yang lebih detail begitu ya terkait dengan KineMaster dan Audacity, mungkin kita bisa luangkan waktu untuk lebih pembelajarannya lebih detail dan bisa lebih lihat lebih teliti begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Saya akhiri dulu materi saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas Alif. Terima kasih atas materinya. Ini Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang materi-materi ini, tentang Audacity. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini Bu Erlita. Monggo Bu Elita. Ada. Tahu ini ada Bu Titus Enggar yang tanda Bu Elita yang ini ya sudah resen. Monggo Bu Elita. Halo. Mungkin ada yang tanya lagi? Pak. Oke, Bu Ani, monggo silakan Bu Ani. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak atas materinya, sangat bermanfaat. Kami di sini untuk PJJ memang sangat ini sekali harus guru dituntut untuk kreatif menyampaikan materinya. Nah, untuk Audacity sendiri, bisakah kita memasukkan video sehingga tidak hanya suara saja gitu, agar anak-anak juga lebih tertarik seperti itu. Karena saya selama ini pernah mencoba membuat PPT yang disertai dengan itu suara. Kemudian ada juga PPT disertai dengan video kita ketika menyampaikan. Nah, apakah Audacity seperti ini bisa membuat video semacam itu gitu untuk penyampaian materi. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Ani. Monggo Mas langsung Alif langsung dijawab. Iya, untuk Audacity Bu Ani, ini khusus untuk aplikasi pengolah suara. Jadi untuk memasukkan video atau gambar yang menyertai tidak bisa gitu ya. Audacity ini adalah aplikasi untuk pengolah suara aja, tidak bisa disisipkan untuk video. Jika nanti ada video, itu berarti video pembelajaran, bisa menggunakan KineMaster atau aplikasi Filmora atau yang lainnya begitu. Jadi Audacity memang khusus untuk pengolah suara saja, tanpa ada visual di situ. Seperti itu Bu Ani. Jadi ini memang khusus untuk pembuatan
pembuatan audio pembelajaran saja. Oh gitu ya, iya. Terima kasih Iya, Bapak. Nggih. Mungkin gini Pak, apa bisa dimasukkan ke, misal kita membuat video dengan aplikasi lain, misalkan membuat video editor di laptop kita, kemudian kita memasukkan suara rekaman kita gitu dari Audacity tadi. Iya, bisa Bu. Jadi hasil akhirnya yang tadi kita coba adalah file audio, file MP3. Nah, file MP3 ini bisa dimasukkan ke dalam PPT, bisa dimasukkan ke dalam KineMaster, Filmora, atau lainnya. Gitu. Iya, ya. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ani. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan. Mungkin bisa di chat juga nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Memang untuk Audacity ini fungsinya kita bisa menggabungkan banyak track. Kita bisa mengolah kualitas suara di situ. Kita kecilkan, kita hilangkan suara di latar belakang seperti itu. Tapi jika di KineMaster atau Filmora mungkin bisa begitu ya. Cuman agak tidak spesialisasi untuk audio, karena untuk di KineMaster, Filmora itu ada tambahan untuk editing visualnya seperti itu. Iya, monggo Bu Erlita Mariana. Iya Bapak, mau tanya, kalau yang dibuat contoh Bapak tadi itu Audacity yang versi berapa nggih? Versi yang paling baru Ibu 2.3. 2.3.3. Iya. Iya, karena tadi sebelum dimulai ya Pak, dimulai ini kan saya mencoba untuk install yang versi 2.3 itu, tapi ternyata kok sudah tidak ada. Kalau yang tadi saya coba install itu, ternyata yang versi terbaru itu 2.4.1. Gimana Bapak? Ya. Tidak apa-apa Ibu, karena memang proses update apalagi yang versi gratis gitu ya, ini kan Audacity adalah powerful gitu ya, mudah. Mungkin proses update-nya memang sudah sering. Ini padahal saya instalasi di tanggal 12 Mei, tidak sampai 2 minggu yang lalu. Ternyata sekarang sudah ada versi yang paling baru 2.4.1. Tidak jauh beda, mungkin ada fitur-fitur tambahan yang memperbaiki bug-nya mungkin gitu ya. Tapi secara garis besar, secara umum penggunaannya sama Ibu. Mungkin habis ini juga saya hapus yang versi saya akan upgrade ke versi yang terbaru gitu ya. Iya, terus tadi saya itu menemui hambatan Bapak, ternyata setelah saya download installernya, terus saya install, itu kok ada tulisan kalau Windows saya itu kok tidak cocok. Itu kenapa nggih? Jadi kalau boleh tahu Windows-nya versi berapa ya Bu? Versi apa? Windows 7 atau Windows 10 ya? Windows 7 Bapak. Iya. Karena sesuai sudah update terbaru dari Microsoft begitu ya, untuk Windows 7 memang update-nya sudah tidak ada begitu, dukungannya untuk Windows 7 memang habis gitu, makanya mungkin ketika Audacity ini ada update terbaru untuk Windows 7-nya mungkin sudah tidak support lagi, karena Windows 7 adalah produk udah 10 tahun yang lalu begitu Bu. Jadi mungkin kendalanya atau solusinya Ibu upgrade ke Windows 10 seperti itu. Oh iya. Iya, sementara gitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlita. Monggo Bapak Ibu yang lain. Halo, Bapak Ibu. Monggo. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, jelas semua. Sudah. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, sebelum saya akhiri, mungkin ada sepatah dua kata, mungkin
mungkin ada saran buat kami atau apa, monggo silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Bapak. Senang sekali bisa mengikuti webinar ini. Sangat bermanfaat, khususnya selama pandemi ini, karena kita kan dituntut untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang tetap inovatif dan sampai kepada anak didik kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di sini pun sebenarnya sama, kami menghadapi berbagai kendala karena siswa-siswi kami itu beragam latar belakangnya. Mulai dari saya sendiri mengajar anak putrinya Bapak Dubes, Bapak Agus Maftuh Abi Gabriel. Kemudian juga selain itu kami juga mengajar putra-putri dari TKI TKW, di mana mereka saat ini banyak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, sehingga bagaimana mereka tetap mendapatkan pembelajaran selama pandemi. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan ibu bapak yang kami juga di sini mudah-mudahan segera bisa kembali ke Baitullah yang semuanya pasti kita memimpikan untuk segera datang ke sana. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih Bapak ilmunya, Bapak Sugiarto, kemudian Bapak Ibnu dan juga Bapak tadi siapa ya? Bapak Ali Habibi, terima kasih semuanya, sangat bermanfaat sekali. Ya, salam semuanya untuk Bapak Ibu guru di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang dari Tulungagung mungkin. Ya, dari Tulungagung ini. Tulungagung, monggo. Bu Novi atau Pak Waridinya kalau mungkin masih ada. Silakan. Ya, iya Pak. Nah, ini Bu Novi yang kemarin semangat ini kita hubungi. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya. Belum beruntung tapi Bu Novi nanti di private aja pesannya. Ringan aja Pak. Terima kasih dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur atas kesempatan yang diberikan kepada kami, teman-teman dari Kabupaten Tulungagung. Mohon maaf saat on ini tadi tidak lengkap seperti kuota yang diberikan, mohon maaf. Terus ini tadi Bapak Kasih juga mohon maaf terputus di tengah jalan. Beliau ada acara yang mendadak, jadi titip salam untuk semuanya. Terus untuk semua narasumber, saya pribadi dan teman-teman dari Kabupaten Tulungagung mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ilmunya sangat luar biasa. Nanti insya Allah kami aplikasikan di lembaga kami. Terus dari BP PAUD ini, dari BP PAUD dan Dikmas kami ucapkan terima kasih atas fasilitasnya. Semoga kedepannya kegiatan ini dapat kita ikuti khususnya di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Noviani dari Kabupaten Tulungagung. Mohon maaf kami selaku tim mengadakan kelas bagi kami. Semoga materi ini sudah bermanfaat bagi Bapak Ibu.